Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anjar Safitri dalam kewirausahaan. Pernah nggak mendengar tentang cerita gue harus bisa sukses biar nggak disepelein lagi? Boleh nggak kita beralasan sukses dengan alasan biar tidak disepelekan? Kalau menurut saya sah-sah saja kita beralasan seperti itu. Ketika kita disakiti, disepelekan, dicela, difitnah, itu menyakitkan. Maka dari itu tidak menjadi alasan kita untuk membalasnya, tetapi jadikanlah itu menjadi hal-hal positif untuk kita bisa menjadi lebih sukses. Ketika kita tahu bahwa dicela sakit, disepelekan sakit, difitnah sakit, maka jangan lakukan hal tersebut kepada orang lain. Kita ketika dicela, ketika difitnah, jadikan itu pelajaran bagi kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi itu menjadi pemicu kita untuk menjadi orang yang sukses. Gimana caranya? Nah, salah satunya yaitu menjadi wirausaha. Kenapa sih kita harus menjadi wirausaha? Karena dengan kita menjadi wirausaha menjadi salah satu pintu gerbang untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Menjadi seorang wirausaha bisa mengangkat derajat diri kita dan keluarga kita, bisa menjadi penjamin keluarga kita itu bisa hidup mapan sampai anak keturunan kita ketika kita memang benar-benar menjadi wirausaha yang sukses. Dan menjadi wirausaha merupakan ladang pahala yang sangat besar, karena kita bisa membantu dan menolong orang lain, baik yang membeli produk kita, memakai jasa kita, maupun karyawan yang bekerja dengan kita. Jadi jadikanlah wirausaha itu menjadi suatu amalan ibadah, sehingga kita tidak lelah dalam setiap kegagalan maupun kesuksesan. Karena setiap wirausaha itu pasti akan menghadapi yang namanya kesuksesan dan kegagalan. Dan jatah kegagalan dan yang ada pada setiap orang itu sebenarnya sama, tergantung pada orangnya mau mengambil jatah kegagalan tersebut atau tidak. Selagi kita masih muda, maka manfaatkanlah jatah kegagalan itu untuk kita ambil. Kita coba, kita gagal, nggak masalah. Kita coba lagi, kita gagal, nggak masalah. Daripada kita mengambil jatah kegagalan itu di masa tua, itu bangkitnya akan lebih susah. Jadi, ambillah jatah kegagalan kita daripada kita hanya berdiam diri. Nah, selanjutnya belajar dari pengalaman saya berwirausaha ya. Saya mungkin masih berproses. Karena yang namanya wirausaha yang baik itu adalah wirausaha yang bertahap, tidak langsung sukses melejit besar, tetapi ada step-stepnya. Itulah wirausaha yang baik, di mana dia itu memiliki tahapan-tahapan kesuksesan sehingga ketika dia menghadapi cobaan dana, cobaan dari musim, cobaan dari persaingan, dia tuh bisa bertahan karena dia tahu, oh kalau cobaannya seperti ini dia harus seperti ini dan lain-lain. Nah, beberapa tips dari saya yaitu sukses dan langgeng dalam berwirausaha. Yang pertama adalah memiliki ilmu. Ketika kita punya ilmu, kita itu bisa menghadapi berbagai cobaan yang ada dalam berwirausaha. Bagaimana ketika masa pandemi, bagaimana masa setelah pandemi, bagaimana era pemasaran sekarang, itu kan semua update. Itu bersumber dari ilmu. Nah, kita harus cari ilmunya itu. Bisa dari buku, bisa dari seminar, bisa dari mentor, bisa dari sharing teman. Jadi penting untuk punya ilmu. Yang kedua adalah fisik dan mental yang sehat. Orang yang punya fisik yang tidak baik itu akan kesulitan untuk mobile, untuk bergerak ke sana kemari karena sakit dan lain-lainnya. Tetapi ketika punya fisik dan mental yang baik, dia akan kuat dimanapun berada. Kemudian yang kedua adalah memiliki manajemen emosi maupun kolbu yang baik. Jadi ketika menjadi wirausaha, yang namanya kegagalan itu pasti tidak ada. Mungkin kita melihat seorang wirausaha kok kayaknya sukses terus ya, itu yang kita lihat. Tetapi di dalamnya mereka tuh mengalami berbagai permasalahan, berbagai kendala, di mana mereka tetap bisa menutupinya, bisa menjaganya, bisa bertahan karena mereka memiliki manajemen emosi, manajemen kolbu yang bagus. Jadi kontrol emosinya itu bagus, tidak terlalu terbawa pada masalah. Kemudian yang keempat, memiliki manajemen langit yang bagus. Maksudnya di sini adalah kedekatannya dengan Tuhan, kedekatannya dengan Allah itu bagus. Ketika seseorang itu sukses, pasti dia punya kunci suksesnya. Seperti misal kedekatan dengan Allah, beribadah, sedekah, dan lain-lainnya. Itu sudah menjadi hal yang pasti ya. Orang yang semakin sukses biasanya dia itu memiliki kedekatan yang begitu besar kepada Allah. Sebagian besar dari kita itu membangun wirausaha kita itu tanpa orang tua yang kaya, tanpa kenalan, tanpa bantuan, tanpa alasan. Karena memang wirausaha itu bukan menjadi karyawan. Kalau karyawan mungkin butuh kenalan, butuh bantuan orang dalam. Tetapi menjadi wirausaha itu yang terpenting adalah keringat kita, dedikasi kita, dan kerja keras kita. Itulah 3 hal yang akan menjadikan kita menjadi orang yang sukses dalam berwirausaha.
Dalam wirausaha tidak mengenal kata malas, karena kesuksesan tidak akan pernah berpihak pada orang yang malas. Pada saat ini kalian menjadi mahasiswa, malas-malasan, malas mengerjakan tugas, malas bergerak untuk menjadi wirausaha, maka tidak akan ada gerbang kesuksesan yang menanti dekat dengan Anda. Sekarang kita berusaha belajar dari kisah berwirausaha dari seorang Jack Ma. Dia berwirausaha sejak kecil dan kita akan mempelajarinya tentang hidupnya. Sekilas ya akan saya jelaskan. Kisah hidup Jack Ma yang dia berwirausaha sejak kecil. Jack Ma atau Ma Yun itu lahir di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Cina pada tanggal 15 Oktober 1964. Dia tumbuh dalam lingkungan penduduk yang sederhana dan dia mengalami berbagai pahit kehidupan ya, di mana dia itu berusaha untuk menambah biaya hidup kehidupannya dengan cara setelah bersekolah, di mana dia bersekolah juga mengendarai sepeda. Setelah dia bersekolah, dia menghampiri hotel yang di situ banyak turis asing. Dari situ dia berusaha untuk belajar bahasa Inggris dengan menjadi guide tour atau pemandu wisata. Di situ dia berinteraksi dengan turis asing, kemudian bisa berbahasa Inggris, bisa lebih terbuka dengan dunia luar, hingga akhirnya dia bisa belajar banyak dari turis-turis asing tersebut dan juga mendapatkan uang. Jadi berwirausaha sejak kecil dengan memberikan pelayanan jasa berupa tadi pelayanan guide tour tadi. Nah, belajar dari Jack Ma, setelah dia berwirausaha dari kecil ya, kemudian dia bersekolah, kemudian dia sampai lulus sarjana. Nah, dari situ dia akhirnya melamar pekerjaan. Dari pengalaman tersebut ternyata dia melamar di KFC. Di KFC dia ditolak. Dari 24 pelamar, 23 pelamar diterima, hanya satu yang tidak diterima, yaitu Ma tadi, Jack Ma. Sejak kecil dia juga sering ditolak di sekolah-sekolah yang bagus karena nilai matematikanya yang jelek. Bahkan dia ditolak 10 kali di Harvard. Dia ditolak juga di perusahaan-perusahaan lain. Nah, tahun 1995 ia pertama kali bergelut di dunia internet. Dia waktu itu mencari kata bir dan Cina. Jadi mentranslate antara bahasa Inggris dengan Cina ternyata tidak ditemukan. Kemudian dia berpikir untuk membuat website translate dari bahasa Inggris ke Cina maupun sebaliknya. Dari situ kemudian 4 tahun kemudian dia berinisiatif bersama teman-temannya untuk membuat sebuah media pertemuan antara pembeli dan penjual berupa marketplace ya bernama Alibaba yang mempertemukan antara penjual-penjual retail dengan konsumen sehingga dia menjadi sebuah marketplace yang terbesar di Cina, bahkan kedua di Walmart. Dan dia menjadi orang yang terkaya di Cina dan dipanggil sebagai Crazy Jack karena banyak sekali ide-ide gila dan inovasi-inovasi terbaik yang dia hasilkan. Ada beberapa pesan dari Jack Ma, yaitu seberapa berat beban Anda, sebaiknya Anda selalu memiliki mimpi, karena mimpi itulah yang akan memotivasi dan menyelamatkan Anda ketika Anda dalam pemikiran yang lemah. Jadi kita harus punya mimpi, apapun latar belakang kita, apapun kondisi kita, karena mimpi itulah yang akan mengarahkan kita menjadi orang yang sukses. Tulislah mimpi kita di kertas, di buku, yang kemudian kita tempelkan di kamar atau kita tulis di dompet, karena ketika kita melihatnya kita akan menjadi terpicu. Jangan lupa juga sampaikan mimpi-mimpi kita kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa tahu orang-orang di sekitar kita juga bisa membantu kita untuk mencapai mimpi itu lewat doa-doa mereka yang mudah dikabulkan atau lewat kenalan dan lain-lainnya. Jack Ma juga menyampaikan bahwa 100% formula kesuksesan itu 90% dari tidak pantang menyerah, karena kesuksesan itu akan sangat banyak kegagalan yang ada di sekitarnya. Jadi ketika gagal dia tidak pernah menyerah. Untuk faktor keberuntungan dan bakat hanya 1%. Selanjutnya kita akan melihat sejenak tentang perkembangan dunia digital, baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Perkembangan evolusi komunikasi khususnya dalam bidang pemasaran bisa kita lihat di sini ya, mulai dari digital, dari komputer kemudian berkembang ke digital media, yaitu perpaduan antara komputer dengan internet, yaitu berupa Google, Internet Explorer dan lain-lainnya. Kemudian berkembang ke digital business, jadi bagaimana membangun pasar online, kemudian ada website dari organisasi-organisasi yang kemudian orang-orang banyak membuat akun-akun yang dalam bentuk email dan lainnya, yang kemudian berkumpulnya sosial digital ya. Kemudian setelah itu karena banyaknya akun-akun tersebut digunakan untuk komunikasi, untuk interaksi, akhirnya muncullah sosial media. Dari sosial media yang ada ternyata banyak sekali interaksi ekonomi yang akhirnya menjadi sosial bisnis. Dari sosial bisnis ini kemudian menjadi sebuah konten yang ke depan yang akan digunakan sebagai
untuk berkoneksi, untuk adaptasi dan intelijensi kecerdasan dalam bidang pemasaran. Untuk penggunaan internet, Asia menjadi peringkat kedua dan Indonesia menjadi peringkat kelima di dunia. Hal ini menunjukkan banyak sekali pengguna-pengguna internet yang ada di Indonesia. Dan ini menjadi sebuah peluang bagi kita ketika kita menjadi wirausaha, menjadi peluang yang harus kita baca dan kita manfaatkan. Di sini kita bisa melihat bagaimana perkembangan antara internet dengan ekonomi dunia ya. Berbagai transaksi-transaksi itu sangat memanfaatkan yang namanya internet dan dunia digital sebagai wahana untuk interaksi dan transaksi-transaksi, baik itu di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, maupun di bidang-bidang lainnya. Hal ini menjadi peluang bagi kita juga untuk memanfaatkan era interaksi ekonomi dan digital. Era baru industrialisasi digital itu menjadi sebuah ancaman dan peluang bagi kita. Ancaman apa? Ancamannya di sini akan banyak sekali pengurangan tenaga kerja karena adanya efektivitas dan efisiensi dengan ditemukannya tenaga digital yang baru. Selain itu juga hal ini menjadi sebuah ancaman dalam arti banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang nanti mungkin kita akan menemukan dan kita tidak bayangkan saat ini. Untuk peluangnya akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang siap untuk menampung orang-orang yang memang berkualitas. Yang kedua, menjadi peluang bagi kita untuk memunculkan suatu ide inovasi bisnis yang baru, karena itu memang menjadi sebuah peluang juga. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana dampak digital di Indonesia ya. Berbagai transformasi terjadi di Indonesia, mulai dari toko-toko yang fisik konvensional menjadi toko yang berbasis online atau marketplace, kemudian taksi dan ojek online yang tadinya adalah taksi dan ojek konvensional, dan masih banyak sekali bidang-bidang lain yang bertransformasi dari konvensional ke digital, dan kita harus bisa mengikutinya jika kita ingin bertahan dalam dunia persaingan. Jadi ketika kita ingin bertahan dalam kondisi ekonomi sekarang di Indonesia dan juga perkembangan transformasi digital, maka kita harus memiliki skill di industri masa depan. Jadi kemampuan yang multi kompleks, baik dalam hal problem solving, social skill, process skill, system skill, cognitive skills yang harus kita miliki semuanya ketika kita ingin bertahan menjadi wirausaha maupun menjadi seorang individu karyawan. Selain itu, kita melihat bagaimana tuntutan zaman sekarang ya. Selain tuntutan transformasi digital, juga ada tuntutan dari pemerintah berupa aturan-aturan tentang ketenaga kerjaan yang bisa dibilang semakin memojokkan kita. Kita bisa melihat dari sisi positif maupun sisi negatifnya ya. Sisi positifnya mungkin kita memang sengaja ditekan ketika menjadi karyawan supaya kita menjadi wirausaha. Jadi otomatis itu bentuk tekanan pemerintah supaya kita berusaha menjadi wirausaha atau meningkatkan wirausaha. Di sini ketika kita yang menjadi seorang wirausaha yang sukses, maka kita yang pertama kita harus berprinsip bahwa wirausaha ini menjadi sebuah ladang pahala kita untuk menjadi media menjadi seorang yang bahagia dunia dan akhirat. Ini ketika kita ingin menjadi wirausaha yang sukses, maka kita harus mengikuti perkembangan dunia dan revolusi internet. Yang kedua yaitu harus selalu siap dan belajar dan mencoba teknologi-teknologi dan ilmu-ilmu yang terbaru. Yang keempat, harus bisa mengkomunikasikan antara internet dan dunia wirausaha. Demikian materi saya tentang motivasi berwirausaha. Semoga semua yang mendengarkan bisa memiliki niat untuk menjadi wirausaha yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.